Pelajaran ke-9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'an nasam wa khaliqil khalqi min adam najji nuhan fis safinati min al-gharaqi alladhi 'am wa sallama Musa min tughyan fir'auna wa najjahu min al-yam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man amana bihi wa aslama wa anqada wastaslam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wajhih qarrana Allahu dzikrah bi dzikrih ala lisani kulli dzakir wa syarrafat bi risalatihil manabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-mustafin al-akhyar. Ma'asyiral muslimin, teman-teman, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yang mana kita laksanakan rutin setiap malam Selasa, yang pada malam hari ini alhamdulillah kita telah sampai di pelajaran yang ke-9, Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Pada pelajaran yang sebelumnya kita telah belajar tentang al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al, yaitu isyarah atau kata tunjuk ke kalimat yang telah mu'raf, yang telah diketahui dengan tanda-tandanya, yaitu alif lam. Misalkan kita sebutkan yang kemarin, hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Ketika ada huruf isyarah kemudian diikuti dengan alif lam setelahnya dan dia bentuknya mu'rab yang harokat akhirnya bisa berubah-berubah, maka dia disebut dengan badal. Maka dia disebut dengan istilah badal ya. Kemudian contoh lainnya juga ada dzalikar rajulu tabibun. Dzalika adalah harfu isyarah yang telah kita pelajari sebelumnya. Ar-rajulunya menjadi bentuknya badal, istilahnya badal. Karena dia telah diketahui ar-rajul sama rajul itu maknanya beda. Kalau rajul itu maknanya secara umum artinya laki-laki dewasa. Ar-rajul. Rajul ya. Kalau ar-rajul berarti dia maknanya lebih spesifik, yang itu tertanam di dalamnya sendiri itu makna ini. Ini ya. Kalau rajulun secara makna umum artinya pemuda saja atau laki-laki dewasa. Tapi kalau ar-rajulu dia bermakna lelaki dewasa ini. Qalamun secara makna secara umum dia berarti pena. Tetapi kalau disebutkan al-qalamu dia bermakna pena ini atau pena itu. Sama seperti yaum. Yaum ya, yaumu Arafah. Yaum, kalau disebutkan yaum itu makna secara umumnya artinya hari. Tapi kalau disebutkan secara spesifik ditambah dengan huruf alif dan lam menjadi al-yaumu, maka dia bermakna hari ini.
Hari ini. Ingat, ininya di belakang bukan di depan. Kalau ininya di depan itu dia tarkibnya hadza, menggunakan hadza. Tapi ininya di belakang ya, yang bermakna ininya itu sudah jelas begitu. Sama seperti juga misbah. Secara umum artinya lampu. Tapi kalau disebutkan al-misbah, berarti lampu ini atau lampu itu. Lampunya sudah jelas, baik itu lampu tidur, lampu ruangan, lampu pijar, dan lampu sebagainya. Dia maknanya secaranya sudah jelas. Baik. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya ini, pada Fid-Dars At-Tasi', di pelajaran yang ke-9 ini, kita akan belajar tentang sifat dan yang disifati. Seperti tulisan yang di atas itu sudah termasuk na'at dan man'ut. Ya, ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsunya ini menjadi dia man'ut. Dan ini na'atnya. Na'at itu artinya sifat. Sedangkan man'ut yang disifati. Man'ut itu yang disifati. Ad-darsu ini dia sebagai sesuatu yang disifati. Siapa yang menyifatinya? Yaitu at-tasi. 9, pelajaran ke-9. Ke-9 ini sebagai man'utnya, yang disifatinya. Pelajaran yang ke-9. Pelajaran apa? Ke-9. Baik, contoh lainnya. Ada hadzal rajulu al-karimu tabibun. Ini khabar, sebagai khabar. Baik, hadzal rajulu, pemuda ini, ar-rajulu di sini dia sebagai man'ut, ya, yang disifati. Siapa yang mensifatinya? Al-karim. Mana al-karim? Mana al-karim? Mulia, ya. Lelaki yang mulia ini adalah seorang dokter. Ya. Ini pelajaran kita sekarang nih. Ar-rajulu al-karimu. Dia tanda-tandanya selalu sama nih. Ya, tandanya sama dia selalu sama. Yang di depannya sebagai man'ut, yang di belakangnya sebagai na'at, sebagai sifatnya. Al-mithalu tsani, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, pedagangnya ini adalah sebagai man'utnya, dan ghaniyun adalah na'atnya. Na'at ini adalah sifatnya, sifat dari pedagang ini. Pedagang ini sifatnya apa? Dia mempunyai sifat kaya. Ya, kekayaan. Memiliki nilai kekayaan yang besar. Nah, man'utnya yang disifati apa? Pedagangnya. Ya, profesinya dia sebagai pedagang. Kemudian ada yang bentuknya sebagai seperti ini di dalam kalimat. Al-mirwahatu, mana al-mirwahah? Mirwahah artinya kipas angin. Al-mirwahatu fil ghurfati al-kabirati. Nah, fil ghurfati ini kita telah belajar juga nih pertemuan sebelumnya. Dia sebagai apa? Sebagai apa nih di sini? Fi. Ingat fi. Fi huruf apa? Harfu jar ya. Di sini berarti dia harfu jar. Ini majrur. Dia menjadi majrur karena ada dilewati dengan huruf harfu jar tadi. Dia setelah fi pasti bentuknya kayak gini. Nah, karena ini adalah man'utnya, maka dia mengikuti sebelumnya. Nah, ingat. Na'at sama man'ut dia selalu berharokat sama. Berharokat sama. Nah, al-mirwahatu fil ghurfati al-kabirati. Mirwahah berarti al-mirwahah, kipas angin ini atau kipas angin itu di dalam ghurfah. Mana ghurfah? Ghurfah itu kamar atau ruangan ya. Ghurfah ruangan. Di dalam ruangan yang mana? Al-kabirah. Fil ghurfati al-kabirah. Ruangannya yang mana? Yang besar. Nah, yang besar inilah yang dimaksud dengan na'at, sifatnya. Sedangkan yang disifati disebut dengan man'ut. Ya, man'ut adalah yang disifati. Nah, di kalimat ini al-mirwahatu fil ghurfati al-kabirati, yang menjadi man'utnya adalah ghurfah. Sedangkan yang menjadi na'atnya adalah al-kabirah. Ya. Kipas angin itu berada di dalam ruangan yang besar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, al-mirwahatu fil ghurfati, kita nggak pakai misalkan
alif lam. Maka dia menjadi seperti ini bentuknya. Kabiratun. Bukan al-kabiratu dia. Al-mirwahatu fil ghurfati kabiratun. Nah, ininya menjadi khobar. Khobar dari mirwahah. Mirwahahnya ini sebagai mubtada yang memulainya. Kabar dari mubtada ini. Al-mirwahah, kipas angin yang di dalam ruangan itu besar. Jadi besarnya itu kembali ke kipas angin. Nah, sedangkan kalau ditambahkan alif lam di sini, mengikuti harokat yang sebelumnya, maka dia perginya ke ruangan. Nah, itulah bedanya naat. Ya, naat sama man'ud. Nah, kalau ini tidak digunakan alif lam, dia maknanya lebih kepada ke sini, kemana awalnya. Nah, pertama, kalau dia bentuknya al-mirwahatu fil ghurfati kabiratun, kipas angin di dalam ruangan itu besar. Yang dimaksud dengan besar itu kipas anginnya yang besar, bukan ruangannya. Tetapi kalau kita jadikan ininya, kabiratun itu sebagai man'ud daripada ghurfah, kita tinggal tambah alif lam, kemudian harokatnya disamakan sama yang sebelumnya. Al-mirwahatu fil ghurfati al-kabirati. Kipas angin ini berada di dalam ruangan yang besar. Jadi yang besarnya itu bukan kipas anginnya, tapi ruangannya yang dimaksud. Paham tum? Baik. Sama dengan seperti ini. Durusul lughatil arabiyyah. Arabiyyati. Coba antum lihat di buku antum itu tulisannya durusul lughatil arabiyyati. Betul nggak? Durusul lughatil arabiyyati. Ya, nama kitabnya. Nah, ini sebagai man'ud, pelajaran-pelajaran apa? Pelajaran bahasa Arab. Pelajaran-pelajaran bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, bahasanya di sini sebagai yang disifati. Sifatnya apa? Sifatnya al-arabiyah. Bahasa Arab. Nah, bahasanya di sini bahasa sebagai man'ud yang disifati, sedangkan sifatnya sendiri adalah al-arabiyah, Arab. Ya, bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Durus ini jamak dari dars. Dars. Darsun itu satu, jamaknya durus. Jamaknya durusun. Sama seperti faslun. Faslun itu artinya kelas. Jamaknya fusulun. Bentuknya sama. Bentuk jamaknya sama. Kemudian ini lagi yang sama tuh seperti apa ya? Yang huruf keduanya mati itu apa ya? Apa ya? Tapi tidak selalu sama. Kalbun itu satu anjing. Kalau dua anjing kalbani. Kalau banyak anjing kilab. Kilab. Itu beda-beda. Nanti antum pelajaran tentang jamak dan tunggal itu nanti antum bisa pelajari sendiri di sorof, pelajaran sorof. Contohnya lagi ada jamaknya dari yadun, satu. Kalau yadani, dua tangan. Kalau tangan-tangan, aidiyun. Ya, aidiyun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Jamaknya menjadi aidi, aidiyun. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Ya, alif lam juga mengikuti. Karena alif lam itu menandakan bahwa dia sebagai naat. Karena bentuk naat dan man'ud dia selalu sama. Baik dari secara alif lamnya maupun secara harokatnya. Kalau di sini dia bentuknya nakirah, maka naatnya juga berbentuk nakirah. Ya, nakirah yang tidak memiliki alif lam. Nah, sedangkan yang memiliki alif lam apa yang telah kita pelajari namanya apa? Ma'rifah, karena dia telah diketahui. Ya, bentuknya selalu sama. Bentuknya selalu sama. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Yang sebelumnya kita
telah belajar juga ada istilahnya apa yang mirip-mirip seperti ini. Nah, kalau yang ini apa bentuknya? Mudhof, ya kan? Mudhof dan mudhof ilaih. Ini kan mudhof, ini mudhof ilaihnya. Nah, sekarang kalau kita mau kasih dia naatnya, masjidnya masjid apa misalkan? Al-Harami. Ya. Nah, Al-Haram itu kayak gini ya tulisannya. Nah, Imamul Masjidil Harami. Nah, ininya sebagai man'ut. Ini sebagai naat. Nah, yang disifatinya yang mana? Masjidnya. Nah, awalnya dia bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau ditambah lagi di sini, dia menjadi naat. Dan ini menjadi man'ut dan dia sebagai mudhof ilaih. Ya, imam masjid kalau di gini saja maknanya bisa juga dipakai, bisa juga. Artinya imam masjid. Masjidnya sebenarnya sudah diketahui juga masjid apa. Cuma kalau kita mau tambah penekanan lagi, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Masjid yang haram. Haram apa di sini yang dimaksud? Haram bagi orang-orang yang tidak suci. Maksudnya itu orang-orang kafir. Tidak boleh masuk ke dalam masjid itu. Baik, fikum soal akhir. Eh, naat itu sebenarnya cuma satu. Sama seperti ini. Kalau ini dia sifat yang pertama. Ini dia sifat pertama. Sifat kedua dia sama, istilahnya tetap man'ut. Tetap man'ut dia namanya. Dia naat yang pertama, naat kedua. Dia boleh lebih, boleh lebih. Tapi istilahnya tetap sama, naat juga. Disebut dengan naat. Kalau dalam istilahnya dalam i'rab itu biasanya orang menyebutnya dengan istilah subhanallah, lupa. Dengan istilah ada lupa. Nah, maktuf. Maktuf. Kalau dalam i'rab, pelajaran i'rab dalam nahwu kita biasanya menyebutnya dengan istilah maktuf, mengikut kepada yang sebelumnya. Maktuf istilahnya. Jadi untuk sifat itu dia bisa lebih dari satu. Tapi namanya tetap dengan istilah naat sifat. Baik. Di pelajaran yang ke-9 ini ada tambahan sedikit. Di mana ya? Di bawah aja.
Baik. Yang masih berkenaan dengan pelajaran 9 juga, yaitu alladzi. Alladzi ini adalah ismun mausulun lil mudzakkari lil mufradi al mudzakkari lil aqili wa ghairil aqili. Alladzi, kata yang sering kita temui, yang bermakna ya. Yang adalah isim mausul, huruf sambung, kata sambung, digunakan untuk mufrad, untuk yang digunakan untuk menunjukkan kalimat yang tunggal. Mufrad, tunggal ya, artinya tunggal. Makanya kita sholat sendiri itu namanya sholat munfarid, ya, faroda sendiri. Lil mufrad sendiri. Al mudzakkar yang bentuknya itu laki-laki. Lil aqil untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, adapun untuk yang bentuknya perempuan itu menggunakan nanti allati tattali'u 'alal afidah. Nah, kalau untuk yang dua alladzani, dia menggunakan kalimat alladzani. Kalau yang dua yang dia bentuknya perempuan allatani. Nanti ada pelajaran lanjutannya. Kita pelajaran yang 9 ini dia masuknya yang ini saja. Ya. Alladzi, jadi kalau antum nemu kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an kan banyak banget ya alladzi. Alladzi itu artinya yang. Dia huruf sambung. Kalimat sambung saja. Misalkan apa ya? Kalimat sambung, contoh kalimat sambung itu nah, surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, min syarril waswasil khannas. Yang min syarri dari keburukan waswas, gangguan, atau waswas, min syarril waswasil khannas alladzi, yang yuwaswisu, yang membisikkan fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, alladzi kalau antum sering temui di Al-Qur'an ataupun di Al-Hadis, dia maknanya yang ya. Ngerti kan yang ya? Paham enggak yang ini? Huruf sambung, kalimat sambung. Nah, kalau allati yang biasanya tulisannya seperti ini, allati maknanya yang juga. Tapi setelahnya, tapi sebelum huruf ini, itu biasanya bentuknya dia mu'annats. Atau dia secara maknanya dia mu'annats, walaupun bentuknya misalkan tulisan. Walaupun misalkan bentuknya itu dia mudzakkar secara penulisan. Seperti yang telah Ana sampaikan sebelumnya, qamar. Qamar itu maknanya dia sebagai laki-laki. Adapun syams dia sebagai perempuan. Ya, sebagai perempuan. Betul nggak? Atau terbalik? Betul kan? Ya, baik. Jadi nanti kalau antum baca Quran atau baca hadis, nemu yang seperti ini, dia bentuknya sebagai artinya yang. Nah, perhatikan lagi yang betul-betulnya seperti ini. Kalau dia sama, tanda-tanda yang sama, nah itu kemungkinan besar itu na'at dan man'ut. Itu pasti maknanya na'at dan man'ut. Berarti ini ada sifat, ada yang disifati. Dia dua kalimat yang berbeda. Nah, di kamus-kamus yang antum baru beli itu, Ana anjurkan antum baca. Kalau lebih bagus lagi hafal. Apalagi di kata kerja. Kata kerja itu perlu antum hafal. Karena Al-Quran itu banyak isinya kata-kata kerja. Seperti Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Khalaqa itu kata kerja tuh. Kata kerja yang artinya menciptakan, khalaq.
Tsumma istawa. Istawa juga termasuk kata kerja. Istawa, yang artinya beristiwa. Setidaknya nanti ketika antum baca atau mendengarkan Al-Quran, setidaknya antum tahu artinya. Itulah tujuan utama kita belajar bahasa Arab. Kalau tujuan antum belajar bahasa Arab fusha ini ingin pintar ngomong bahasa Arab, ana tidak sarankan antum belajar bahasa Arab durusul lughah al-arabiyah. Tapi antum langsung aja belajar bahasa Amiyah. Karena bahasa yang digunakan untuk berbicara secara sehari-hari itu beda dengan bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa yang kita gunakan secara fusha ini. Bahasa-bahasa fusha ini hanya antum temukan di kelas-kelas, di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid Nabawi. Tapi kalau di luar daripada itu, mereka menggunakan bahasa ammiyah. Ammiyah. Sama seperti kita. Kita belajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia baku itu ketika di kelas saja. Ketika di kelas, kita pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, bahasa pengantar kan bahasa Indonesia baku. Tapi kalau sudah di luar kelas, kita tidak akan temukan orang-orang berbicara sama kita menggunakan bahasa baku, ya, seperti itu. Jadi kalau antum mau kerja di Arab, mau apa lagi misalkan, sarankan kalau mau belajar bahasa, ikut kelas bahasa Arab Amiyah. Tapi kalau tujuan antum ingin belajar bahasa Arab, ingin menjadi orang yang paham mana-mana hadis, Al-Quran, ingin menjadi seorang pelajar, ingin yang menjadi orang yang selalu belajar, maka belajarlah bahasa Arab Fusha. Al-Arabiyah Al-Fusha. Dan bahasa Arab Fusha juga yang nanti akan digunakan kita kelak ketika berada di dalam surga, insya Allah. Bahasa Arab Fusha juga digunakan dalam penggunaan bahasa Arab orang-orang terdahulu di zaman Nabi. Nabi dan para sahabat itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Bukan bahasa Arab Ammiyah, ya. Bukan bahasa Arab Ammiyah. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab Fusha, bukan bahasa Ammiyah. Apa kata Umar Ibn Khattab? Ta'allamu al-Arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Belajarlah oleh kalian bahasa Arab. Karena dia adalah bagian dari agama kita. Agama kalian. Baik. Ada seorang anak kecil dalam kontes bahasa Arab, dia ditanya sama jurinya. Kalau tidak salah dia orang Cina ya, dia masih kecil, anak kecil, kemungkinan usianya 6 tahun atau 5 tahun. Juri bertanya, "Limadza darastal lughatal arabiyyah?" "Limadza darastal lughatal arabiyyah?" Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Jawabannya yang bikin tercengang, dia menjawab seperti ini, "Li'annani muslim," katanya. Karena aku adalah seorang muslim. Ya, jawabannya tuh di luar nalar. Yang tidak bisa tergambar oleh jawaban-jawaban anak yang seusianya. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Dijawabnya, karena aku seorang muslim. Seakan-akan dia tidak langsung mengatakan bahwa ya karena aku muslim, maka aku harus belajar bahasa Arab. Ibaratkan, kenapa kamu belajar bahasa Banjar? Karena aku orang Tembilahan. Kenapa kamu belajar bahasa Banjar? Ya karena aku orang Sunda, kan nggak nyambung. Kalau antum tinggal di Sunda, nggak mungkin orang di sana ngomong bahasa Banjar. Pasti belajarnya bahasa Sunda juga kalau antum tinggal di Bandung misalkan. Sumedang, kan nggak nyambung kalau disebutkan belajar bahasa Banjar. Gitu. Nah, sama seperti anak tadi, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Jawabnya, li'annani muslim. Li'annani muslim. Baik, fi soal akhir. Ada pertanyaan lain? Antum boleh tanya apapun. Antum tanya-tanya istilah yang sering digunakan di Al-Quran, tanyakan aja. Selagi Anda tahu, Anda jawab.
Liman. Di pelajaran sebelumnya kita belajar liman. Apa artinya liman? Li itu siapa ya, kepunyaan. Kepunyaan. Man artinya siapa? Berarti kepunyaannya siapa gitu, punya siapa. Misalkan kita mau bertanya, punya siapa kolam ini? Punya siapa pena ini? Maka gunakan liman hadzal kolam. Liman hadzal kolam. Liman hadzal kitab. Ketika kita lihat Al-Quran, kita mau pinjam. Liman hadzal Quran? Punya siapa Quran ini? Lihat ada peci. Liman hadhil Quran suwah? Nah, liman hadhil Quran suwah? Punya siapakah peci ini? Setidaknya dipraktekkan. Kalau kita belajar teori saja agak lambat mau bisa berbahasa Arab. Amamah, ma mana amamah? Amamah, amamah, ma mana amamah? In front of, di depan. Di depan. Khalfa, behind. Behind di samping ya? Behind di belakang kan ya? Bisa di samping. Khalf, khalf, khalf. Khalf artinya di belakang. Al-ma'mumu khalfal imami. Ma'mum di belakang imam. Al-ma'mumu amamal imam. Kan nggak mungkin. Makmum berada di depan imam. Mungkin saja. Ba'da shalah. Inda dzikir. Ketika dzikir. Sedang salat juga mungkin ya? Makmum berada di depan imam. Coba pikirkan secara logika. Makmum berada di depan imam. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ya? 100.000 Mekah. Tergantung situasi. Kadang kalau terlalu rame, ya terpaksa di depan imam. Tapi kadang kalau jamaahnya tidak terlalu rame, kadang dikosongkan tuh yang di daerah imam. Yang lain kan sholatnya di sini, ini Ka'bah kan. Yang lain sholat di sini. Yang sini yang ada imamnya dikosongkan tuh biasanya di rukun yamaniyah. Imam tuh kalau tidak salah berada di rukun yamani. Ka'bah kan bentuknya 4 ya, 4 sisi kan ya. Ya kan? Ini Hajar Aswad. Ini Multazam. Ini yang terakhir itu rukun apa namanya? Ini rukun, ini rukun, ini rukun, ini rukun. Yang terakhir tuh rukun, dia ada rukun Syam, ada Syami, ada Iraqi, ada rukun Yamani. Satunya lagi rukun apa ya? Lupa nih. Rukun Islam. Rukun apa satunya? Lupa ya Allah. Udah lama nggak umroh nih, harus umrohnya biar ingat. Padahal, Syekh. Di awal kalimatnya contohnya kayak isu kan durusul lugatil. Nah, durusul lugati sama yang imamun itu kan di situ kan ada imamun enggak termasuk dari dua kata sifat tadi. Enggak. Kalau imamul itu kan dia di depan. Itu dia menjadi mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kata sifat yang sama yang sifatnya tidak pernah di awal kalimat. Iya, betul. Dia selalu di akhir atau di tengah. Hampir tidak ada yang di awal. Ini nih, kalau kita nulis saja, nulis biasa ini bisa nih, kayak gini misalkan.
Nih, pelajaran yang ke-9. Nah, ini termasuk naat dan man'ut. Ini man'ut, ini naatnya. Nah, bisa. Cuma jarang, kalau dalam penulisan itu jarang. Dalam kalimat jarang. Ada cuma jarang. Paling banyak itu dia di tengah atau di akhir. Yang di atas itu naat sama man'ut. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kayaknya nanti perlu juga ya belajar bahasa, perlu belajar sorof juga sih nanti kayaknya. Belajar sorof sama belajar nahu. Karena dulu di Gontor buku ini tuh, Dursul Lughah ini dipisah dia. Dipisah lagi. Ada namanya Tamrin Lughah. Tamrin Lughah tuh khusus untuk membahas bahasanya. Ada lagi nanti kitabnya namanya Nahu, buat belajar nahunya, sama sorof. Beda. Nah, kalau kita belajar sekarang tuh satu buku, semuanya kita bahas. Di sini kita bahas juga sorof, kita bahas juga nahu. Sebenarnya yang kayak gitu kurang apa ya? Kurang efektif sebenarnya. Nanti kalau mau lebih efektif bagus nanti ketika kita belajar nahu ada sendiri, belajar sorof ada sendiri. Itu lebih efektifnya seperti itu. Sama seperti bahasa Inggris, kita belajar tuh ada writing, ada speaking, ada grammar dan segala macam. Itu tidak bisa disatukan. Kalau disatukan nanti fokusnya apa ya? Kewalahan istilahnya. Baik. Soal akhir. Soal akhir. Pertanyaan lain ada? Kayaknya live streaming ya? Ah, itu berarti beliau. Ya, ya Syekhana. Ini soal. Pak Wali tadi ada? Tinggal matikan AC. Ada lagi? Rashid ngerti ya? Rashid ngerti ya? Udah? Udah enggak ngerti, enggak apa-apa udah. Setidaknya duduknya juga dicatat pahala ya. Kalau bilangan-bilangan 1 sampai 10 udah hafal belum antum? Kalau diurutkan mungkin hafal ya. Tapi kalau secara acak disebutkan 5 apa? Tahu enggak? Khamsah gitu kan. 7. Hitung loh wahid isnani salah satu. Kayak belajar bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 6 7 7. Ingat aja bahasa-bahasa yang sering disebutkan kayak 7 hari kan sabatu ayam. Apalagi 7 langit. Sab'a samawat, ya kan? 3 langit. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Samaun, jamaknya samawat. Kalau 5 sholat waktu apa? 5 sholat. Khamsu sholawatin. Khamsu sholawatin. Nih, 9 nih. Tasya. Berarti tis'ah.
Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah. 10 apa 10? Asyarah, ya, asyarah. Asyarah, asyarah. Kalau isyrun 20, salasun 30, arbaun 40, khamsun 50, sittun sab'un 70, thamanun tis'un mi'ah 100, alf 1000, khamsina alfa sanah. Khamsina alfa sanah di Quran itu ada khamsina alfa sanah. Khamsin berarti berapa? 50.000 tahun. Berarti 50.000 tahun. Khamsina alfa sanah. Surah apa, Rashid? Kan sudah setoran kemarin. Fasbir sabaran jamila. Surat apa itu? Udah setoran kemarin ya? Surat apa tuh? Surat apa? Sa'ala Al-Ma'arij. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50.000 سنة. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Ini ikhwah, anak kasih kalau anak dari motivasi anak sendiri, kenapa anak tuh suka belajar bahasa Arab? Motivasinya cuma satu. Motivasinya tuh istilahnya satu, cuma banyak. Yang pertama, anak pengen mudah memahami Al-Quran. Tujuan utama. Kedua, ingin mudah ketika dengar hadis, jadi tahu maknanya, walaupun tidak perlu belajar asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya. Kemudian, selanjutnya, ya karena bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang digunakan oleh para nabi. Para nabi, terus bahasa ahli surga. Nah, kenapa itulah? Anak sangat tertarik ingin belajar bahasa Arab. Jadi kalau dari anak pribadi, kalau antum ingin suka bahasa Arab, sukai dulu. Ingin bisa bahasa Arab, sukai dulu. Sama seperti bahasa Inggris, anak dulu nggak suka bahasa Inggris. Ketika anak kursus di Pare kemarin, tahun kapan itu? Nah, Pare itu bisa menciptakan kondisi di mana kita tuh suka bahasa Inggris. Di sana pedagang-pedagang kaki lima pun bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak pakai grammar, tidak pakai apa, tapi mereka bisa gitu. Karena bahasa kan yang paling penting itu yang ngomong bisa, yang mendengarkan ngerti. Itu aja intinya sebenarnya. Nah, kalau dalam belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut salah. Coba aja. Nanti orang yang tahu akan memberitahu kalau kita salah. Nanti dikasih tahu yang benar. Baik, itu saja mungkin sedikit motivasi. Semoga bisa kita semua bisa istiqomah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.